Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang Tuhan. Senang menjumpai Anda di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, melihat masa lalu, tidak sedikit dari kita merasakan sakit. Perjalanan rasanya berat, serasa membawa beban, yaitu mungkin perasaan malu, kecewa, rasa bersalah, marah, bahkan dendam. Hal inilah yang membuat proses pemulihan kita menjadi terhambat dan menjadi sulit, sebab kita masih terus menoleh ke belakang dan masih tinggal di dalam masa lalu, membawa diri kita secara jujur dan terbuka di hadapan Tuhan bahwa Ia sangat mengasihi kita, mengampuni kita, menerima kita apa adanya adalah kunci untuk keluar dari kubangan masa kelam. Tatkala wanita berdosa datang kepada Yesus, yang tercatat di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan yang ke-50. Dikatakan di sana, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya, kaki Yesus, dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Akhir daripada bagian ini sangat menarik tatkala Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau percaya kepadaku, engkau diselamatkan. Pergilah dengan damai." Tercatat di dalam Lukas 7 ayat 50 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita perlu menetapkan hati kita dan percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh mengampuni kita, sungguh mengasihi kita. Kematiannya di atas kayu salib adalah jaminan pemulihan bagi kita. Yesus sangat mengasihi kita. Ia tidak membiarkan kita melewati proses ini sendirian. Roh Kudus akan menolong, membimbing, dan mengarahkan kita untuk mengalami pemulihan. Ketika kita dengan jujur mengakui dan menerima kenyataan bahwa masa lalu kita tidak berjalan sesuai harapan kita, kita semakin sadar bahwa hanya oleh kasih karunia Tuhan, perjalanan ke depan adalah perjalanan iman yang penuh dengan kemenangan. Tuhan menolong kita, bukan saja membebaskan kita dari belenggu kekelaman, namun juga membukakan hati dan pikiran kita untuk melihat ke depan dengan harapan bahwa kebaikan dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan akan semakin membawa kita terpuruk. Tanpa kita sadari, sikap ini menunjukkan kita sedang membangun tembok yang tak terlihat terhadap proses pemulihan yang sedang Tuhan bukakan bagi kita. Berfokus kepada kekecewaan hidup akan semakin menciptakan stres dan depresi yang membuat kita menjadi emosional dan rasa putus asa yang terus berkembang di dalam diri kita. Kita tidak akan dapat mengalami penyembuhan batin selama kita membiarkan diri kita berfokus kepada masalah. Life is beautiful if you trust Jesus. Hidup ini akan menjadi indah tatkala kita menempatkan Yesus di dalam fokus dan prioritas kehidupan kita. Untuk itu miliki dan bangun terus kedekatan relasi kita dengan Tuhan Yesus. Pikiran dan hati yang sehat hanya terjadi ketika kita menempatkan Yesus sebagai yang terutama di dalam jiwa kita. Sangat penting untuk melihat diri kita dengan benar seperti Kristus melihat kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, mengampuni kita, memulihkan kita, dan menjadikan kita milik kepunyaannya. Saudaraku, kita tidak bisa melarang hujan turun, namun kita bisa melindungi diri kita dari air hujan.
Kita tidak dapat melarang panas terik matahari di atas kita, namun kita bisa melindungi diri kita dari panasnya. Kita tidak dapat melarang angin badai datang, namun kita bisa berlindung dari terpaannya. Kita tidak bisa menghindari masa lalu, namun kita bisa menata ulang kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Mari kita sambut hari ini dengan hati yang ceria, disertai dengan nyanyian syukur atas segala kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari ambillah waktu untuk kita boleh berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami, terima kasih. Hidup ini sangat indah ketika kami memiliki Engkau. Terima kasih Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu begitu nyata. Kasih-Mu memulihkan kami, membawa kami untuk boleh menikmati dan menatap hari depan dengan penuh harapan. Sebab Engkau berjalan bersama dengan kami. Tolong kami Tuhan untuk terus bersandar kepadamu. Ajar kepada kami menikmati hari ini dengan nyanyian syukur, karena Engkau adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Tolong kami, mampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau, melewati setiap badai kehidupan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan penyertaan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Sekali lagi, life is beautiful if you have Jesus Christ. Hari ini akan menjadi indah ketika kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.